Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah terpanggil PPG di SIM PKB, lanjutannya melakukan konfirmasi kesediaan di SIM PKB. Setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan di SIM PKB, tentunya tahapan berikutnya adalah kita melakukan lapor diri ya. Nah, tentunya teman-teman di sini harus mengetahui di manakah nanti untuk lapor dirinya, kemudian juga linknya yang mana, dan selanjutnya berkas apakah yang nanti akan diupload ya. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman kira-kira seperti apa cara lapor diri peserta PPG ke LPTK, serta apa saja syarat berkas yang wajib diupload ketika melakukan lapor diri ke LPTK. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, ketika teman-teman sudah berhasil melakukan konfirmasi bersedia, maka mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, berikutnya nanti kita lapor diri dan juga memulai pembelajaran melalui platform Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan ya. Nah, di sini untuk tahapan yang paling dekat dari sekarang ini adalah kita melakukan lapor diri ke LPTK. Nah, untuk lapor dirinya tentunya di sini disesuaikan dengan LPTK masing-masing. Misalkan saya di universitas negeri apa, maka nanti lapor dirinya saya juga di sini ya. Nanti kita mengakses mengakses di ruang GTK ini adalah melalui akun belajar.id kita masing-masing. Nah, yang pertama untuk link lapor diri, teman-teman bisa mengakses di sini ya. Jadi langsung di sini ada tombol lapor diri. Nanti teman-teman lapor dirinya di sini. Kita bisa klik di sini. Dan selanjutnya di sini nanti teman-teman akan diarahkan langsung menuju ke linknya. Inilah untuk cara yang pertama ya. Nah, ini untuk cara yang pertama. Di sini juga sudah ada ketentuan untuk lapor diri PPG bagi guru tertentu. Kemudian untuk mengetahui link yang kedua, teman-teman bisa mengecek yaitu di ppg.dikdasmen.go.id, kemudian klik enter. Dan berikutnya teman-teman klik di sini laman terkait, kemudian info LPTK. Nah, setelah itu teman-teman cari saja LPTK-nya yang mana. Di sini ada 142 ya sebenarnya untuk seluruh LPTK penyelenggara PPG 2025. Lebih cepatnya kalian masuk SIM PKB, kemudian di copy paste saja untuk nama LPTK-nya, kemudian dipastekan di sini. Ini misalkan kita ini ya, Pakuan misalkan. Kalian klik enter, kemudian kita diarahkan menuju ke Universitas Pakuan. Bagi teman-teman yang ikut PPG-nya adalah di sini, disesuaikan dengan LPTK masing-masing. Kemudian setelah itu teman-teman klik saja. Ini kita berikan contoh ya, contoh satu, nanti silakan disesuaikan dengan kondisi di LPTK masing-masing. Berikutnya teman-teman klik saja nama perguruan tingginya. Kemudian di link LPTK silakan dicari informasi terkait tentang lapor diri. Kalau di sini sudah ada, yaitu untuk informasi terkait tentang lapor diri mahasiswa, yaitu lapor diri mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Jika di LPTK kalian sudah muncul, maka bisa dicoba untuk klik di sini ya, yaitu selengkapnya. Dan berdasarkan dari contoh sampel ini adalah tampilannya seperti ini. Ini informasi lapor diri PPG guru tertentu tahun 2025. Ini untuk jadwalnya ya. Nanti untuk jadwal lapor diri itu adalah tanggal 22 Mei teman-teman ya. Jadi mulai tanggal 22 Mei ini teman-teman sudah bisa untuk melakukan lapor dirinya. Dan untuk jadwalnya ini juga sama ya, sama dengan surat edaran yang kemarin kita tunjukkan, yaitu mulai dari tanggal 22 Mei sampai dengan 1 Juni. Itu adalah nanti teman-teman lapor diri dan juga orientasi di LPTK. Kemudian berkas-berkas yang nantinya disiapkan itu apa? Ini adalah berkas-berkas yang disiapkan kalau misalkan kita kutip dari sini ya. Itu adalah yang pertama fakta integritas, kemudian ada biodata mahasiswa sesuai dengan format PDDikti, kemudian scan ijazah, kemudian scan transkrip, scan kartu identitas, kemudian pas foto, kemudian surat sehat, kemudian SKCK, kemudian surat bebas nafsa, dan juga scan NPWP bagi yang punya, serta tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, di sini ada poin nomor 11 yaitu tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Untuk mengetahui apa sih tambahan persyaratannya, maka teman-teman cek yaitu di informasi yang ada di website resmi di LPTK masing-masing. Kemudian nanti untuk fakta integritas ini adalah ada terlampir ya. Nah, ini
Dan untuk format dari fakta integritas ini dan juga format predikti ya, ini biasanya di LPTK itu sudah disediakan. Jadi teman-teman tinggal mengunduh saja, kemudian diisi, kemudian di-scan, kemudian di-upload ya. Dan contohnya kalau misalkan kita kutip dari salah satu LPTK ini ya, ini adalah untuk ketentuan lapor diri, ini juga sudah diberikan fakta integritas. Nah, fakta integritas ini sudah ada formatnya. Kita tinggal unduh saja. Kita coba unduh ya. Ini format fakta integritas, itulah yang ini teman-teman ya. Ini nanti kita bisa di-convert menjadi Microsoft Word. Kemudian setelah itu nanti kita isikan ya. Diisikan, kemudian dicetak, ditempeli materai, tanda tangan, kemudian di-scan dan juga di-upload lagi. Termasuk juga biodata mahasiswa predikti, ini juga sudah ada ya. Inilah untuk contoh format biodata predikti, untuk contoh cara pengisiannya seperti apa. Ini kayaknya sudah pernah kita bahas ya pada video sebelumnya, nanti kalian bisa cek di playlist tutorial pendidikan profesi guru. Dan selanjutnya ini adalah ada scan ijazah S1, kemudian scan transkrip, kemudian scan kartu identitas, kemudian scan pas foto berwarna 3x4 ya. Ketentuannya mengacu pada LPTK. Inilah scan pas foto dimensi 3x4. Kemudian backgroundnya warna merah, kemudian tidak menggunakan kacamata, tidak mengenakan kopiah atau peci atau topi, mengenakan jas hitam, kemeja putih berdasi. Inilah untuk perempuan, tidak diwajibkan berdasi ya. Bagi yang berhijab, mengenakan hijabnya warna hitam. Kemudian scan surat keterangan sehat, inilah dari Fasyankes, kemudian SKCK, kemudian surat bebas nafsa, NPWP, dan juga tambahan persyaratan, inilah nanti akan ditambahkan. Nah, selanjutnya semua berkas ini di-scan di laman lapor diri ya. Inilah aplikasinya. Nanti linknya ini ya. Kita coba lihat linknya. Untuk linknya sekarang ini belum ada ya. Nah, nanti untuk linknya itu aplikasi dapat diakses mulai dari tanggal 22 Mei sampai dengan 1 Juni. Mengapa diakses tanggal 22 Mei? Dikarenakan di sini sesuai dengan jadwal itu memang untuk lapor diri jadwalnya tanggal 22 Mei ya. Inilah untuk mulainya. Nah, ini. Jadi nanti untuk lapor diri adalah di sini teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk mengakses laman lapor diri ke peserta PPG nanti teman-teman menggunakan username dan juga password ya. Username-nya nomor UKG, kemudian passwordnya pun juga sama. Kemudian kegiatan lapor diri silakan teman-teman nanti bergabung, biasanya itu di LPTK-nya itu diberikan link untuk bergabung ya. Ini contohnya ini juga sudah ada nanti untuk kegiatan orientasi akademik dan juga informasi lainnya. Coba sekarang teman-teman bisa mencoba untuk melihat informasi yang ada di LPTK masing-masing, apakah sudah muncul informasi lapor diri ataukah belum. Kalau misalkan di sini ini adalah nanti lapor diri mulai dari tanggal 22 Mei. Kalau misalkan di sini kita berkunjung misalkan ke UM ya, ke ppg.um.ac.id. Di sini bagi calon mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 ini adalah untuk lapor dirinya nanti disampaikan setelah tanggal 13 Mei ya. Nah, ini tentunya masing-masing LPTK ini berbeda, itu suatu hal yang biasa. Kalau yang di satu tadi adalah mulai tanggal 22, kalau di sini tanggal 13 Mei ini sudah bisa lapor diri. Informasi selengkapnya teman-teman silakan diikuti medsos dari masing-masing LPTK. Untuk saat ini kita belum bisa membuat tutorial cara lapor diri, namun untuk sebagai gambaran contohnya ini sudah kita sematkan pada kartu video ini ya, atau di akhir video ini nanti teman-teman bisa cek.